Ya, pendengar Kardopa, kami tentunya berterima kasih banyak Anda selama ini mendengarkan spesial talk show Duduk Bareng Parlemen yang sudah tampil ke udara sejak dari tahun 2022, 2023, dan sekarang 2024. Untuk edisi kali ini kami mengambil topik geliat Sumatera Utara di usia yang ke-76. Karena memang pada 15 April lalu Sumatera Utara memperingati hari jadinya. Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Ada 25 kabupaten dan 8 kota yang berhimpun dalam provinsi ini yang berpenduduk sekitar hampir 16 juta jiwa dan luas area sekitar 72.981 kilometer persegi. Ibu kotanya adalah Medan. Untuk itu kami akan berbicara ataupun berdialog dengan salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara berasal dari fraksi PDI Perjuangan dan juga merupakan wakil ketua fraksi. Sudah hadir bersama saya Bapak Rudi Hermanto. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Bung Peter. Apa kabar? Sangat baik. Baik. Dan tentunya Kardopa memang lain. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Pak Rudi bolehlah kita ajak ngobrol ya. Ya. Selama lebih kurang 1 jam ke depan tentunya mengenai Sumatera Utara yang di awal tadi saya katakan berusia 76 tahun. Dan DPRD Sumatera Utara pada tanggal 17 April lalu melakukan sidang paripurna dengan dihadiri oleh berbagai undangan. Antara lain pejabat Gubernur Sumatera Utara Pak Hasanuddin, kemudian para bupati dan wali kota, kemudian juga para gubernur masa lalu dan juga wakil gubernur, ketua DPR juga masa lalu, dan juga para anggota DPR masa sekarang dan wakil ketua DPRD Sumatera Utara masa sekarang, dan juga undangan lainnya. Nah Pak Rudi, di usia 76 tahun ini, tentulah geliat Sumatera Utara bisa dipandang dari seorang anggota DPRD Sumatera Utara. Apa itu Pak? Tentunya Sumatera Utara dengan usia 76 tahun ini yang tentu tidak mudah. Ya. Melalui proses perjalanan yang saya amati, salah satu provinsi yang menjadi garda terdepan, pionir jenis usaha perkebunan di Indonesia diawali dari Sumatera Utara. Dan perlu diketahui saat ini Sumatera Utara melalui gerbang pelabuhan ekspor Belawan adalah salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Ya. Tentunya hal ini tidak lepas dari kerja-kerja dari seluruh stakeholder dan masyarakat yang terkait di Sumatera Utara untuk membangun sebuah sistem, sebuah tata kehidupan sehingga menjadikan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang garda terdepan di bidang perkebunan di Indonesia. Jadi berarti ada kebanggaan kita sebagai warga Sumatera Utara melihat, mencermati perkembangan Sumatera Utara di masa ini, Pak. Ya tentunya kita harus berbangga juga dengan berbagai pembangunan yang dilakukan tidak hanya di sektor itu saja. Pembangunan fisik dan lain sebagainya berjalan beriring. Meskipun di sana sini masih banyak kendala-kendala maupun tantangan-tantangan yang kita hadapi. Contohnya,
terkendalanya pembangunan jalan tol Ya. Medan Tebing. Tadinya sekitar tahun 90-an dari Tanjung Morawa sampai Belawan. Ya. Nah, tetapi ke Tebing ini kan kendalanya ketika saya 2 tahun yang lalu kami diundang, kenapa terkendala jalan tol dari Medan sampai ke Tebing, Tebing ke Siantar, itu adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengaku punya hak atas tanah di jalan itu, sehingga terjadilah kendala yang cukup lama. Padahal prosesnya sesungguhnya yang dipermasalahkan itu tidak masalah besar, tetapi kan negara juga tidak ingin menjadikan ini sebuah tadinya eh, penekanan terhadap masyarakat, sehingga ada proses-proses yang cukup panjang. Dan kami dari Komisi A ketika dilaporkan hal itu, kami hadir melihat ke lapangan, saya sendiri turun, di mana ada kelompok masyarakat yang membawa sertifikat, dan kami diundang berbagai pihak, baik dari pengelola jalan tol, utama Waskita Karya ya, dan berbagai pihak, BPN dan lain sebagainya. Ternyata tanah yang dimaksud itu bukan di lokus itu, tetapi ngotot. Tapi ya itulah persoalan masyarakat ini kan tidak bisa kita nafikan begitu saja. Nah, itulah kendala-kendala yang kita butuhkan. Ketika ada pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, mestinya masyarakat itu sama-sama mundur 1 atau 2 langkah. Ya. Jadi berarti pembangunan jalan tol di Sumatera Utara sudah merupakan bagian dari pembangunan secara utuhnya infrastruktur Sumatera Utara. Karena memang kalau jalan tol sudah kita lihat dari Medan yang lama adalah ke Belawan, Ya, kemudian dibangun yang baru ke Tebing, ya, kemudian lanjut ke Sinaksak, ya, kemudian juga ke Kuala Tanjung, dan Ya. selanjutnya hingga ke 50. ya, Sementara di bagian lain juga dari Medan ke Binjai, kemudian terus ke Stabat, ya, dan berlanjut juga nanti ke Pangkalan Berandan. ya, Itu dari segi infrastruktur. yuk. Pada sisi lain, bagaimana Pak Rudi melihat juga pembangunan manusianya, masyarakat Sumatera Utara, karena ada catatan yang menggembirakan mungkin bagi kita adalah persentase kemiskinan sekarang mencapai angka 8,15%, lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang sekitar 9,36%. Berarti kan kalau kita tinjau dari angka itu, berarti jumlah rakyat miskin, katakanlah begitu, itu menurun ya. Apakah itu juga menjadi kajian dari DPRD Sumatera Utara, Pak? Sesungguhnya apa yang menjadi data tersebut bisa lebih dikurangi lagi, lebih ditekan lagi apabila pemerintah negara benar-benar mau melibatkan. Contohnya tadi, kita banyak pembangunan infrastruktur. Banyaknya tadi ekspor yang hingga hari ini, kalau berdasarkan data yang saya miliki itu, kita hari ini melakukan ekspor nilainya cukup besar, Pak. Ya. Dibandingkan naik 1,52% Januari 2024. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin tadi, itu yang menjadi kendala utama di kita. Dari angka makro tersebut, memang Sumatera Utara itu meningkat. Ekspornya bagus, infrastrukturnya besar, dan lain sebagainya. Ini kan melibatkan sebuah kapital yang sangat besar. Tetapi dampak ekonomi terhadap masyarakat, kan itu yang tadi kita maksud Pak Peter. Bahwa berdasarkan data, kita punya sesungguhnya mempersempit ruang kesenjangan ini adalah bagaimana mengaktifkan masyarakat-masyarakat kita yang bergerak di berbagai bidang usaha. Bidang usaha UMKM, koperasi, dan lain sebagainya. Saat ini jumlah koperasi di Sumatera Utara itu tercatat 13.208 unit.
Sebanyak 41% koperasi yang aktif dan jumlah UMKM yang terdata di portal data Bappenas itu 1,7 juta 12.961 yang terdiri dari usaha skala mikro 68%, kecil 18%, dan menengah 13%. Nah, ini kan kalau didorong, tentu mereka ini bisa sebuah ada geliat ya. Ya, Nah, yang tadi saya katakan, apabila perusahaan-perusahaan besar perkebunan melibatkan begitu banyak UMKM dan koperasi, tentu dampaknya akan lebih mempersempit ruang kesenjangan ini. ya, Nah, kita harusnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekan atau memberi himbauan. Kalau himbauan mungkin agak kadang-kadang kurang dihiraukan ya. ya. Contohnya infrastruktur jalan tol juga demikian. Itu kontraktor besar semua, Pak. Mhm. Kontraktor raksasa semua yang masuk. Jadi yang kontraktor lokal itu nggak dilibatkan. Oh, Sehingga uang itu menumpuk. Ini proyek gede, uangnya triliunan, kontraktornya dari Jakarta, uangnya lari ke Jakarta lari ke kembali. Jakarta. Sehingga Sumatera Utara dampaknya secara ekonomi Hmm, nggak begitu kena. ya, Pekerja-pekerja lokal, kalau kita kasih contohnya Pak contohnya. Kalau jalan tol itu dibuat mungkin ada yang bidang-bidang parsial ya. yang bisa dilakukan oleh pengusaha lokal Lokal. dengan standar. Jadi ada andil dari masyarakat Iya, lokal contohnya melalui perusahaan-perusahaan ya. kalau paret, pagar, Iya. kan nggak usah kontraktor dari Jakarta. Mhm, Kalau pagarnya yang sekian ratus kilometer dibagi mhm. 1.000 kontraktor, yang buat pagar itu mungkin sepanjang dari Medan sampai ke tebing ke Siantar, itu pemborong bengkel-bengkel kecil itu kan hidup marak. Hmm, Bengkel kecil mungkin satu bengkel kerjanya 100 meter, wah udah keren itu ya. iya. Kalau 100 meter kontrak kerja, mungkin nilainya 1 miliar mungkin. Dia sudah bisa memperkerjakan orang kampung di dia itu udah mungkin 5 orang atau 10 orang, ada supir, ada kenek, ada Mhm. tukang las, ada tukang potong, dan keluarganya, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya jangan semua diborong oleh orang-orang Jakarta atau Nah, orang-orang sana ya. di Maunya sini, juga ada bagian dari orang nah, lokal, gitu ya. itulah yang menjadi kendala, sehingga saya beranggapan sebuah usaha yang besar secara makro itu memang kita bagus. Tetapi mikronya tadi, meskipun angka kemiskinan itu dibandingkan nasional, kita udah rendah. Tapi Iya. saya rasa ada upaya-upaya yang mesti Mhm, dilakukan oleh eh, pemimpin-pemimpin kita di pusat sana mhm, yang bisa menciptakan sebuah aturan. Ayo dong, untuk yang jenis ini pekerjaan paret, yang nyangkul-nyangkul, padat mhm. karya, pagar, dan lain, yang bersih-bersihkan, nanam rumput, bersihkan itu kan nggak butuh kita pengusaha dari pusat sana, dari Jakarta semua. Jadi itu menjadi PR juga buat kita ke depan, Iya dong, termasuk PR-nya DPRD Sumatera Utara kan. Karena saya bagaimanapun saya sebagai rasa wakil rakyat harus harus bersuara, bicara, harus bersuara. bersuara tentang masalah ini kan. Ya, saya akan bersuara Pak nanti. Oke. Pak Rudi, melihat 76 tahun usia Provinsi Sumatera Utara, tentu ada pembangunan. Tetapi juga ada yang harus kita dorong. Seperti yang Bapak katakan tadi, bagaimana sebenarnya kita mendorong pembangunan itu supaya juga merata di berbagai, katakanlah, kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ada beberapa daerah yang masih banyak mengeluh kan, contoh misalnya Nias. Ya, Kita tahu bersama bagaimana keluhan masyarakat Nias sana tentang infrastruktur yang sampai saat ini juga masih belum, ya, belum tersentuh. sudah tersentuh tapi belum Belum berjalan dengan baik. Sehingga proyek-proyek itu masih terkendala. Bagaimana upaya menurut Pak Rudi supaya ini juga bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh di ujung sana? Kalau saya melihat eh, kebutuhan, Kebutuhan, oke. kalau memang infrastruktur itu memang dibutuhkan sekali, saya pikir tidak boleh ditunda, harus dijadikan skala prioritas. Dan saya dengan beberapa teman kebetulan kami sudah melakukan beberapa aktivitas studi banding, kunjungan kerja. Kebetulan saya masuk di Pansus Pariwisata. Mhm, Saya melihat ada salah satu upaya
yang bisa kita lakukan di daerah-daerah yang memang jauh, di mana potensi-potensi setiap daerah ada. Contohnya tadi di Kepulauan Nias, di daerah Tapanuli bagian selatan, di daerah pantai timur. Itu banyak potensi-potensi, katanya ada Pulau Pandan, ada pulau ini. Sehingga apa upaya yang paling cepat yang bisa dilakukan untuk menaikkan taraf hidup mereka? Ya. Aktivitas masyarakat di daerah-daerah terpencil yang tidak tersentuh itu, Pak Peter, adanya upaya menciptakan desa wisata. Pak Peter, Semacam proyek pembangunan desa wisata agar menjadi bagian dari menunjang para jadi wisata di Sumatera Utara. jadi begini Pak Peter, ada beberapa provinsi yang sudah geliat melakukan ini dan mereka itu contohnya Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat itu ada 2.000 desa wisata, Pak. 2.000. Sumatera Utara itu nggak sampai 30. Coba bayangin, 2.000 dibandingkan 30, itu terlalu jauh. Sehingga di sinilah saya bilang kepada gubernur yang akan datang, saya selalu sampaikan, ini desa wisata ini adalah salah satu sarana mengurangi orang urbanisasi. Bagaimana melakukan sebuah kegiatan di daerah-daerah pinggiran, bahkan di daerah Gunung Kidul yang kemarin kena erupsi, ya. mereka bisa melakukan kegiatan pariwisata yang luar biasa. Bekas batu-batu dan rumah-rumah yang kena erupsi, mereka bisa lakukan jadi tempat tujuan wisata. Masyarakat semua dilibatkan. Tapi sorry Pak Rudi, kenapa gubernur yang akan datang? Kenapa bukan pejabat gubernur sekarang? Kita suarakan itu. Udah nggak sempat Pak, udah PJ. Udah pilih. Sehingga ini agenda saya sampaikan ke Pak PJ. Pak PJ saya sudah sampaikan, Pak, tolong Pak nanti mana tahu kalau Bapak yang maju lagi jadi gubernur, jadikan ini salah satu progres kerja atau sebuah rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Karena inilah salah satu upaya. Karena setiap desa wisata itu dapat anggaran, Pak. Ya. Setiap anggota DPR juga diberi diberi semacam fasilitas atau pokir untuk mempercepat. Contohnya kalau Pak Peter terpilih dari Kepulauan Nias, katakanlah ada 5 orang dari sana anggota DPR atau 6 orang. Ada desa wisata yang disasar, kan dapilnya dari sana. Mereka bisa menumpahkan pokirnya ke sana, membangun sarana, membangun jalan setapak dengan anggaran-anggaran yang sudah disiapkan. Karena sasarannya ada. Dan itulah salah satu cara, kalau 5 tahun, 5 anggota DPR dengan sekian miliar per tahun, hampir 50 miliar 5 tahun. Saya pikir upaya yang sangat cepat, Pak. Ditambah lagi DPR RI. Mereka juga punya, Pak. Jadi memang anggota DPR, mau pusat maupun daerah, provinsi, jangan diam ya. Harus bicara tentang masalah itu. Itulah yang saya temukan, Pak, di Jawa Barat. Saya menemukan, oh Pak, ini kampung ini infrastrukturnya jelek jauh. Oh, itu DPR RI punya kerjaan. Dia turunkan dana. Sehingga semua keroyokan menjadikan kampung ini yang tadinya terisolir menjadi gampang dijangkau. Masyarakat rumahnya sederhana, mereka bisa buat homestay. Ibu-ibu bisa jualan nasi seadanya ala kampung, karena orang kota ini kan udah kehidupannya kan udah modern, udah junk food, udah segala macam yang fast food. Merindukan juga sebuah kehidupan yang alami, tinggal di kampung, bangun pagi mungkin mandi di air pancuran, makannya disiapin itu lalapan rebus, ada ikan atau ayam, ya harganya silakan. Dan jadi itu satu poin yang kita ambil dalam dunia pariwisata. Dan ada poin lain yang harus kita dorong juga supaya geliat Sumatera Utara ke depan akan lebih hebat. Akan kita bicarakan kemudian setelah kami kembali ke studio dulu, Pak ya. Oke. Stay tuned. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, pendengar Kardupa, masih bersama kami di acara talk show Duduk Bareng Parlemen
dan tentunya masih bersama anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Rudi Hermanto. Pak Rudi, kita terus lagi ya. Yuk, silakan Pak. Ya, tentunya kita melihat Sumatera Utara pada saat berusia 76 tahun, banyak karya yang sudah dicermati dan dinikmati oleh masyarakat. Di sisi yang lain, ada peran dari wakil rakyat. Katakanlah dalam penyusunan APBD Sumatera Utara. Tentulah ada hal-hal yang menonjol yang mengisi pembangunan Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 5,01%, Ya. sementara produk domestik regional bruto mencapai 271 triliun rupiah. Ini kan suatu kebanggaan, Pak Rudi. Ya, betul. Nah, bagaimana kita mendorong lagi? Tentulah ada peran-peran yang dimainkan oleh DPRD Sumatera Utara sebagai lembaga yang berfungsi sebagai katakanlah legislasi, pembuatan perda, kemudian controlling dan budgeting. Nah, menurut Pak Rudi, dari ketiga hak dan katakanlah kekuasaan DPRD Sumatera Utara, apa yang masih belum di tahun 2023 lalu masih perlu kita perjuangkan lagi, Pak? Apakah masalah perdanya, masalah budgetnya, atau controlling? Apa kira-kira, Pak? Sebetulnya ketiga hal tersebut memang semua masih perlu banyak dibenahi. Oke. Dari sisi budgeting kita hampir 2 tahun lebih ya kita dilanda COVID, sehingga banyak refocusing pengurangan kegiatan infrastruktur dan lain sebagainya untuk penyelamatan bangsa ini kan, karena nyawa itu lebih penting dari apa segalanya. Nah, tentu kita sepakat bahwa ini kita udah lalui proses itu, tentu kita menghadapi situasi geliat ekonomi ya. Kalau berbicara tentang ekonomi, kemajuan suatu bangsa tentu ekonomi. Lancarnya ekonomi adalah ditopang oleh urat nadi. Seperti manusia kalau sehat urat nadinya bagus. Jalan, infrastruktur jalan itu memang nomor satu. Jadi kendalanya jalan harus kita dorong untuk lebih cepat, percepatan pembangunan. Makanya kami Provinsi Sumatera Utara ketika Bapak Gubernur Bapak Edi Ramayadi itu mengatakan 2,7 triliun itu multi-year sudah kita lakukan. Cuman sayangnya seperti tadi juga saya katakan Pak Peter, bahwa itu juga BUMN, perusahaan-perusahaan besar. Mestinya itu harus dilakukan lebih banyak lagi. Yang 2,7 triliun itu dilakukan oleh pengusaha lokal. Melibatkan sehingga apa yang menjadi urat nadi itu ayo kita perbaiki bersama. Namun efeknya juga harus berdampak ke ekonomi kerakyatan tadi. Ke UMKM, ke pengusaha, kontraktor lokal, semua harus mesti hidup. Bukan raksasanya hidup, terus anak-anaknya pingsan gitu. Nah, jadi kembali ke yang Bapak pertanyakan tadi mengenai infrastruktur, kita sepakat. Dampaknya juga harusnya kita dorong. Nah, setelah itu apalagi? Untuk mengatasi banyak persoalan adalah persoalan pertanahan di Sumatera Utara yang sampai hari ini belum kelar-kelar. Pemerintah pusat melalui PTP kan banyak menguasai lahan-lahan di Sumatera Utara. Mestinya tidak mempersulit masyarakat untuk menguasai atau memiliki. Jangan lagi korporasi-korporasi. Libatkanlah yang semua masyarakat supaya percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan mungkin 1.000 meter masyarakat itu udah bisa buat pabrik kecil, home industry. Kalau semua mesti yang sekian hektar mesti tebusnya sekian ratus M, ya kapan sih orang kecil itu bisa naik, Pak? Memang menarik, Pak Rudi. Masalah tanah di Sumatera Utara menjadi perhatian karena masih banyak tanah-tanah
yang digugat oleh pihak masyarakat, sehingga mereka datang demo kemari kan. Ya itu yang menjadi terus-terus kami di Komisi A. Ya mungkin kita juga baru mendengar beberapa waktu lalu ada demo masyarakat di sekitar Deli Serdang menuju Ya. ke bumi perkemahan Pramuka kan. Hampir semua Wah. Pak, hampir semua lahan yang dikuasai oleh korporasi Iya. yang sudah habis masa HGU-nya masih ngotot dikuasai. Mestinya kan ada regulasi, pimpinan-pimpinan kita di atas sana. Ini kan bisa diselesaikan juga melalui jalur politik. Iya. Ya politisi-politisi Sumatera Utara itu mesti bicara dong di pusat. Panggil aja itu BPN, bagaimana ajak PTP, diskusi ini yang kalaupun dibagikan ke rakyat Indonesia, bukan dibagi dengan aturan-aturan yang jelas. Jangan, ini lahan sekian ribu hektar yang prosesnya mesti tender harus begini-begini. Nggak pernah lah orang kecil itu bisa ikut berperan. Mestinya semua harus ada regulasi. Berikan kepada yang punya koperasi. Berikan kepada orang-orang yang kepingin membangun sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Sarana olahraga, boleh skala prioritas. Sekian luas mesti ada sekolah, mesti ada pemukiman masyarakat, dibuat aturannya. Iya. Nah, bagaimana dengan keberadaan korporasi dalam rangka pembangunan yang juga banyak melibatkan tanah-tanah masyarakat, sehingga ada gugatan-gugatan yang muncul. Nah, di situ kendalanya Pak, ketika pemerintah pusat kita itu pun masih belum begitu dalam pengambilan keputusan. Makanya saya bilang mestinya ini harus ada keputusan politik. Ya. Orang politisi Sumatera Utara itu harus ngomong, bergerak, mengajak seluruh yang terlibat. Ini Sumatera Utara yang punya kita. Bagaimana kita mau bangun? Kepada siapa kita berikan kue pembangunan ini? Apakah kepada yang raksasa-raksasa, pemilik modal yang gede, atau yang menengah ke bawah yang kita naikkan? Ya, menurut Pak Rudi kepada siapa kita harus berikan? Ya, kalau bagi saya, tujuan kesejahteraan itu ya harus seluruh Indonesia. Jangan dimonopoli oleh salah satu kelompok. Karena Pak, perlu kita ketahui tadi data yang saya sampaikan, jumlah pengusaha ini kan 1,7 juta Pak. Iya. 1,7 juta pengusaha kecil ini adalah salah satu penopang ekonomi. Ekonomi suatu negara kalau terlalu bertumpu kepada konglomerat-konglomerat atau perusahaan-perusahaan raksasa baik di Jepang, di Korea, itu ketika mereka lumpuh, pada periode-periode yang lalu kita sudah banyak pengalaman. Di Jepang, perusahaan raksasa ada Mitsubishi, Sony Corporation, dan lain sebagainya. Di Korea juga ada Samsung dan lain sebagainya. Itu suatu ketika, Pak, mereka pernah kolaps. Ya. Dan disokong lagi oleh negara. Sampai 3-4 kali mereka disokong, kalau dia lolos, dia penyelamat negara. Tetapi kalau dia gagal, itu juga jadi penyakit. Sementara ekonomi di Indonesia, itu salah satu bank, Pak, yang paling tahan di Indonesia itu, Pak Peter tahu nggak Bank apa? Bank BRI. Iya. Dia itu sampai di kampung-kampung, Pak, desa-desa. Segala penjuru ada. Nah, jadi ketika dia kasih kredit yang 5 juta, 10 juta, sampai berpuluh juta, bahkan ratusan nasabah, kalau diberikan sama 3-4 nasabah aja mengelola uang. Dulu Bank Eksim itu tumbangnya kan begitu, Pak. Iya. Bank Eksim itu pemberi kredit kepada korporat. Ketika korporat itu kolaps, usahanya goyang, ya tumbang dia. Utangnya ratusan miliar. Kalau ratusan miliar ini dibagi ke 10 juta, udah berapa juta orang? Ya, selain BRI kan ada Bank Sumut, Pak. Nah, Bank kepunyaannya pemerintah daerah Sumatera Utara kan? Kan boleh dong. boleh, tetapi kan Bank Sumut mengambil peran untuk mengisi ruang-ruang yang kosong. Sesungguhnya begitu, Pak. Cuman kadang-kadang Bank Sumut kita ini pun mainnya terlalu safety. Sehingga kita ketika saya pernah di Komisi C juga, Pak. Iya. Ikut menangani Bank Sumut. Ini kita suntik dana juga, minta tolong juga.
disuntik dana. Nah, artinya Bank Sumut ini kan kerjanya kan sudah enak. Mereka kasih kredit itu kepada kontraktor-kontraktor lokal. Mestinya keberadaan Bank Sumut ini adalah mengamati atau memberi tenaga. Saya katakan inilah vitaminnya dari sisi finance, Finance, dari oke. keuangan. Bank Sumut itu mesti diberdayakan untuk menolong pengusaha-pengusaha sumut. Bukan pengusaha-pengusaha sumut yang sudah gede, besar, dibesarkan lagi. Biarpun dia usahanya kecil, kalau memang dia butuh bantuan pemodalan dengan kelayakan usaha yang bisa memajukan, tentunya harusnya dialah jadi vitamin, Pak. Iya, misalnya UKM itu Iya, kan UKM-UKM tadi yang ada di Sumatera Utara. banyak. Mereka ini yang mesti diinjeksi, dikasih kekuatan. Dia petani, petani jeruk, mungkin belum kurang modal beli pupuk, kan gitu. Nah, supaya pupuknya bagus. Nah, contohnya di daerah Tanah Karo. Sekarang kan sudah ada juga eko pariwisata, agrowisata. Mereka juga bisa dibuat kafe. Contohnya kan di perkebunan jeruk, Iya, petik jeruk, bisa jual jeruk, jus jeruk di sini siap dibuat makanan-makanan yang segar-segar. Mungkin mereka butuh modal bangun apa kafe atau pondok-pondoknya. Modalnya nggak sampai 100 juta. Tiap minggu mungkin orang bisa datang. Jadi saya pikir banyak usaha-usaha yang harus kreativitas masyarakat didorong oleh bidang keuangan. Ya punya kita sendiri. iya. Yang dibantu itu masyarakat Sumatera Utara. Apalagi kalau anggota DPR ikut bicara kan. Tapi kan di sinilah kadang-kadang kita itu seperti ada kesenjangan, Pak. Oh, kesenjangan. Jadi antara direksi atau apa, ini kan BUMD punya Sumatera Iya. Utara. Di sini ada sahamnya Pemprov Su. Tetapi ketika kita bicara dengan direksi-direksi, kalau RDP mereka dengar aja. Tapi aktivitas actionnya mereka nggak peduli. Tapi Mereka kan ada fungsi kontrol dari DPRD Sumatera Utara, Pak. Termasuk yang dilakukan oleh anggota dewannya. betul, tetapi mereka tidak tunduk kepada DPR, Pak. Mereka tunduk itu sama gubernur, sama Oh, eksekutif. Yang bisa gantikan direksi-direksi itu ya eksekutif. Coba kalau direksinya apa? Seluruh direksi mesti melalui proses fit and proper test di DPR. Lain lagi ceritanya, Pak. Ya, jadi memang ada masalah yang harus kita dorong supaya ke depan akan lebih baik tentunya dalam hal membantu masyarakat dalam usaha. Katakanlah apakah UKM atau juga home industry dan lain sebagainya. saya pikir kita harus punya sebuah kesepakatan, Pak Iya, Peter, bahwa DPRD Sumatera Utara itu harus mengeluarkan atau melalui Komisi C ya, menyampaikan bahwa keberadaan Bank Sumut ini harus diberdayakan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. iya. Karena Bank Sumut milik pemerintah Provinsi Sumatera Iya, Utara dan milik rakyat Sumatera Utara kan. iya. Nah, Nah, yang lucu kan mereka melakukan apa kegiatan usaha perbankan itu seperti usaha perbankan konvensional lainnya, seperti layaknya bank-bank yang seperti bank-bank swasta lain lah gitu contohnya. Seharusnya kan iya, ada misi yang disimpan atau disampaikan dari sekian persen penyaluran kredit. Mereka itu harus menyasar kepada UMKM, kepada petani. Harus ada sebetulnya parameter yang akan nanti, ya kalau memang saya boleh menyampaikan, akan saya sampaikan melalui DPR kepada gubernur yang akan datang. Jadikan ini bank ini untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Sehingga tadi peta kemiskinan atau angka kemiskinan yang Pak Peter sampaikan, itu akan semakin sempit iya. lagi. Tapi saya melihat banyak juga inovatif yang dilakukan oleh Bank Sumut. Mereka sudah masuk ke pasar-pasar tradisional, memberikan kredit kepada pedagang-pedagang. Ya tentunya ini juga menjadi bagian lah dalam rangka menunjang kegiatan sosial dan juga kehidupan ekonomi masyarakat. Tapi Pak Rudi, kalau kita tarik kepada fungsi lain Hmm. dari DPRD Sumatera Utara, katakanlah controlling, bagaimana memainkan itu? Nah, di sinilah kadang-kadang kita perlu juga, Pak,
kita butuh juga figur-figur yang memang betul-betul mau mengkontrol. Iya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa dari 50% anggota DPR itu kan di badan anggaran. Ya. Sesungguhnya DPR itu melekat yang 3 yang Bapak sampaikan tadi. Siapapun di anggota DPR berhak mengenai budgeting ini, penganggaran dan pengawasan. Dan pengawasan ini sangat perlu, tapi kadang-kadang ya miris juga ya. Miris didengar atau enggak gitu ya? Miris juga melihat kondisi ini. Oh. Karena kita terlalu kritis. Kita dianggap bahkan nanti kadang-kadang dimusuhi di internal maupun di eksternal. Nah ini yang jadi persoalan. Kita bawel dibilang. Padahal kita Bawel atau bawelnya itu, nyinyir, Pak? kita itu watchdog. Kita Watchdog. nyinyir, betul. Tapi kita jadi watchdog itu watchdognya rakyat. Kita dipilih rakyat. Tapi kan ya kita berada di sebuah situasi yang masih perlu proses pendewasaan diri. Kita perlu butuh. Memang negara yang bagus itu harus ada orang yang berbicara, harus ada yang mau teriak-teriak. Kalau kita semua diam terus mereka melakukan kesalahan, saya pernah Pak, ini cerita. Kami waktu itu kunker dapil ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Ini agak nyeleneh sedikit Pak ya, tapi menarik ini. Jadi saya kebetulan menemukan katanya, oh ini apa drainase. Saya nggak mau sebut tempatnya, tapi di Kota Medan. Ini drainase ini sudah dikerjakan katanya, anggarannya 2 atau sekian miliar. Kapan dikerjakan? Tahun yang lalu. Baru ini Pak. Saya lihat ini paret. Sudah berlumut Pak. Lumutnya itu mungkin sudah bercucu. Dia bilang baru dikerjain. Saya bilang ini nggak mungkin. Dikerjain di ujung sama di ujung. Wah saya marah-marah Pak. Saya sampai ditarik sama anggota DPR lainnya. Saya didamaikan, dibawa ke, sorry ya, dibawa makan. Terus yang, siapa pimpronya ini? Saya kan marah-marah kan. Saya dibawa, diajak. Mereka minta maaf lagi. Saya bilang ini bukan persoalan minta maaf. Ini persoalan kalian gak kerjakan, aku bilang. Terus kalian suruh kami meng-ACC ini. Oh, jadi berarti terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan bagian juga yang dilakukan Pak Rudi dan kawan-kawan. Ya. Tapi menjadi pertanyaan buat saya, itu domainnya pemerintah provinsi atau pemerintah kota? Tadi itu. Saya rasa semua uang negara kita berhak Pak. Sesungguhnya bukan DPR aja, rakyat juga boleh. LSM siapa saja menemukan adanya penggunaan uang negara dalam pengerjaan yang tidak benar, ya boleh disampaikan. Pakai video, pakai handphone, sekarang kan boleh. Siapa aja boleh. Ayo ini kayaknya katanya proyek baru. Video itu papan apanya. Semua proyek mesti ada pemberitahuan. Iya. Pembuatan drainase 100 meter contohnya. Anggarannya sekian. Kita video ini yang udah dikerjakan. Masa cuman jadi wartawan apa namanya itu? Wartawan dadakan. Ya, sebagai kontrol sosial. Ya, sesungguhnya masyarakat juga berhak. Karena ini uang rakyat, Pak. Cuman kebetulan kami yang dikasih kepercayaan sebagai wakil rakyat lebih apa. Tetapi kalau bolehnya Pak, salah satu media kan, pilar demokrasi itu kan media. Oke. Ya Pak Rudi, kita akan lanjut lagi dengan topik yang juga masih sekitar Sumatera Utara dan juga usia ke-76 ini mudah-mudahan memberikan semacam petunjuk ke depan Sumatera akan lebih baik lagi. Apalagi akan ada pemilihan gubernur pada November kan. Nanti Pak Peter yang calonnya. Baik, kita kembali ke studio dulu. Dan pendengar Kardopa, sejenak kami kembali ke studio. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, pendengar Kardopa, Anda masih bersama kami di acara Duduk Bareng Parlemen yang disiarkan langsung dari Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol nomor 5 Medan, tepatnya di lantai 3 ruangan fraksi PDI Perjuangan, dan masih bersama anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Rudi Hermanto.
Nah, kegiatan ini juga bisa Anda saksikan melalui Facebook kami di Kardopa 994 FM atau juga streaming kardopafm.co.id. Pak Rudi, kita terus lagi. Kita masuk ke segmen ketiga ataupun segmen yang terakhir. Tentulah kita sebagai warga negara, warga Sumatera Utara, baru saja melakukan pesta demokrasi, pemilu 2024, pilpres, dan pemilu legislatif. Ada catatan-catatan yang kita dapatkan pada saat berlangsungnya pemungutan suara pada 14 Februari. Tapi sebelumnya juga ada hal-hal yang dilihat disorot oleh anggota DPRD Sumatera Utara. Baik pra, kemudian pada saat pencoblosan maupun sesudah pencoblosan. Hingga saat ini masih ada masalah di Mahkamah Konstitusi. Tentulah ini menjadi catatan dalam pesta demokrasi kita di 2024. Nah, apa pandangan Pak Rudi? Dan mungkin ada catatan dari anggota DPRD Sumatera Utara yang kebetulan juga ikut dalam kompetisi pemilu legislatif di Dapil Sumut 1 ya. Ya. Apa catatannya Pak? Catatan yang saya hasilkan adalah satu, secara fisik saya mengalami. Yang kedua, berdasarkan data-data yang saya baca, lihat, dan dengar, bahwa pemilu 14 Februari 2024 ini adalah sebuah pemilihan umum yang terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ya. Di mana sama-sama kita ketahui ada 3 orang profesor yang berani membuat sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote. Film itu ditayangkan melalui YouTube sebelum pemilihan umum, tetapi tidak mengurangi bagaimana geliat atau keinginan baik dari penguasa, saya katakan, atau pemerintah untuk menanggapi itu. Dianggap semua hal fine-fine saja, padahal udah nggak fine. Oh, Bagaimana penggunaan, penggelontoran berbagai bansos yang sampai tadi masih saya dengar, bagaimana diakumulasikan pemberian bantuan itu dirapel pada bulan Februari, yang seyogianya kebiasaannya itu adalah di awal atau di akhir. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak bisa kita pungkiri. Bukan karena, oh kita kalah terus kita bilang begitu. Enggak. Saya melihat dengan kacamata, dengan berbagai fakta yang ada, dan berbagai kejadian-kejadian di seluruh kabupaten kota. Kalau di dapil saya sendiri, saya udah lihat juga bagaimana maraknya money politik. Yang memang kalau ditanya kita tidak bisa buktikan. Bagaimana pemberian bansos-bansos yang begitu jor-joran, bagaimana pemberian oleh aparat-aparat baik di ASN dan lain sebagainya. Itu terasa tak terlihat, tidak bisa dibuktikan, tetapi kita bisa dengar, kita tahu bagaimana pemberian. Nah, kalau kamu nggak pilih ini, kalau saya sebut aja salah satu capres yang menang itu, kalau kamu nggak pilih ini oleh kepala daerah ini, kamu dicopot. Terus yang bersangkutan melalui tingkatan yang paling bawah, kepala desa atau kepling, itu dikasih. Nih ada 6 kotak kupon, 6 kupon. Kalau kamu nggak dapat bantuan lagi. Nah, kalau kamu nggak pilih ini, kamu di stop bantuannya. Dan ancamannya pasti dicopot. Nah, jadi siapa yang nggak berarti takut? ada tekanan, ada intimidasi juga ya terhadap katakanlah masyarakat maupun juga ya aparat yang ada di bawah. Tapi pada sisi yang lain, Pak Rudi, kita harus akui juga money politik sangat kuat. Ya, Sehingga banyak katakanlah ya masyarakat
yang mendapatkan. Apakah itu dalam bentuk amplop atau apa, sehingga itu menjadi catatan juga. Dan pada akhirnya orang banyak menyebut ada ruang gelap demokrasi pada pemilu 2024 ini. Ke depan, supaya lebih baik pemilu kita. Apa yang menjadi pemikiran Pak Rudi yang bisa kita sumbangkan? Karena sebentar lagi akan ada pilkada kan, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati serta Kepala daerah. wali kota. Nah, tentu ini juga akan menjadi bagian untuk kita lihat bersama. Jangan sampai kejadian di pemilu 2024 ini, Pileg dan Pilpres berulang kembali pada pemilu gubernur, katakanlah wali kota maupun bupati di Sumatera Utara. Apa yang menjadi sumbangsi Pak Rudi untuk masyarakat? Kalau saya melihat kemarin keputusan MK yang terakhir adalah melarang eh, kepala daerah untuk melakukan kegiatan bantuan-bantuan sosial Ya, di pemilihan bupati dan gubernur, bupati wali kota dan gubernur nanti. Dilarang pemberian segala bentuk bantuan menggunakan dana negara. ya, Itu sudah clear. Nah, itu kita lihat bagaimana nanti kepala-kepala daerah yang incumbent yang memang punya kekuatan cengkeram kepada, ya saya bilang hampir semua itu PLT atau PJ itu, maaf ya, bonekanya mereka itu. Kalaupun ada orang yang diangkat menjadi wali kota, itu akan disetir dari belakang oleh orang yang mendudukkan beliau. Rata-rata begitu. Sehingga penggunaan ini betul-betul harus kita kontrol. Yang mengontrol siapa? Ya masyarakat. Hukuman yang saya ingin sampaikan, ya masyarakat itu harus lebih cerdas. Kalau kemarin memang katakanlah ada stimulus ya. Ada stimulus pemberian bansos dan uang, money politik pada hari H. Itu mau tak mau karena kondisi ekonomi yang begitu eh, situasi yang agak kurang baik, maka itu akan menjadi sebuah perilaku yang menjadi kebiasaan. apalagi dalam kondisi ekonomi masyarakat yang turun karena pengaruh misalnya harga beras yang naik, harga telur naik, harga ayam naik, memungkinkan mendapatkan katakanlah bansos ataupun Butuh jadinya. tapi Pak Rudi, ada hal yang mungkin bisa kita sumbangkan ke masyarakat. Selain cerdas memilih, dia juga harus mencermati track record seseorang untuk Jadi menjadi pemimpin. sesungguhnya memang track record menjadi sebuah catatan penting bagi memilih pemimpin-pemimpin ke depan. Baik itu pemimpin lokal, bupati, wali kota maupun gubernur. Seharusnya track record lah menjadi acuan masyarakat untuk, jadi kita butuhkan elemen-elemen masyarakat, baik itu LSM, baik itu berbagai elemen yang bisa membuka. Contohnya kalau ada 3 pasangan calon, ayo sama-sama bedah. Lakukanlah pembedahan kepada ketiga pasangan calon oleh para akademisi, mahasiswa, teman-teman, apalagi saat ini melalui berbagai media. Ya. Ada loh ini calon, ayo kita keroyokan, kita hantam dia. Saya pikir kita akan memanfaatkan sarana teknologi saat ini lebih efektif. Yang kedua, kalau memang kita sepakat untuk tidak memilih karena sesuatu pemberian, saya pikir itu sebuah jalan yang lebih luhur lagi. Ya. Sehingga pemimpin yang kita inginkan, karena kita tidak memakai sebuah metode. Saya contohkan Pak, di salah satu negara dulu ketika mereka baru bangun, itu sanksinya berat Pak. Harus diadakan sanksi, bukan hanya sanksi sosial saja, sanksi badan juga harus ada. Ketika si kepala daerah melanggar janji dan sumpahnya, ya dia harus diberi sanksi yang sangat keras. Kalau perlu dipenjarakan atau dan lain sebagainya. Kita tidak pernah melihat kepala daerah yang bersedia mundur karena kesalahan. Kita tidak pernah membangun sebuah jiwa kesatria dari pemimpin-pemimpin. Mestinya pemimpin itu harus
tadi track record. Nah, kalau Anda terpilih, terus Anda lakukan ini selama 5 tahun, tahun pertama supaya terukur, yang kamu kerjakan ini kami koreksi bersama. Kalau memang enggak, ayo mundur dong kamu. Ya, Mestinya itu begitu. sebagai komitmen Iya, dari seorang pejabat negara yang dipilih oleh masyarakat nantinya. Baik gubernur, baik wali kota maupun bupati. Pak Rudi, kita ada waktu 2 menit. Apa harapan Bapak ke depan sebagai anggota DPRD Sumatera Utara melihat Sumatera Utara setelah berusia 76 tahun? catatan saya barangkali lebih spesifik, karena tanggal 22 nanti ada keputusan MK tentang apapun itu, ya kita doakan para hakim MK itu menjadi orang-orang yang bisa mengeluarkan sebuah hasil yang bermanfaat bagi anak cucu kita kelak. Ya. Tidak semata-mata untuk kondisi hari ini aja, mempertahankan sesuatu yang salah, terus menjadikan sebuah kebiasaan buruk bagi anak cucu kita nantinya. Itu harapan saya. Untuk Sumatera, masyarakat Sumatera Utara Sumatera Utara harus sebagai tetap wakil mereka. Sumatera Utara yang bineka tentu harus membangun persatuan dan kesatuan, tetap pada posisi sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi kerakyatan, ekonomi pertanian Sumatera Utara agar seluruh rakyatnya bisa mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih Pak Rudi Hermanto, anggota DPRD Sumatera Utara, sudah bersama Radio Kardopa di acara Duduk Bareng Parlemen hari ini. Semoga apa yang kita dialogkan bermanfaat untuk pendengar dan masyarakat yang tentunya berharap banyak bagi anggota DPRD Sumatera Utara untuk membangun Sumatera Utara ke depan. Kita kembali ke studio. Terima kasih.